Halo Aries, Sun, Moon, and Rising, ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu dari tanggal 8 hingga tanggal 14 April 2024. Sebelumnya saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman Aries dimanapun kalian berada. Dan mohon maaf untuk teman-teman Aries, terkhusus buat kamu yang menantikan bacaan Lexi sebelum-sebelumnya malah nggak kunjung tiba gitu ya. Ini dikarenakan beberapa alasan, saya baru pindahan ke kampung ya, ingin mencari tempat yang lebih nyaman. Ya, kalau kita pindahan pasti butuh waktu untuk beres-beresin di rumah. Juga saya pengen recovery, healing sejenak, ngumpulin energi positif supaya bisa lebih bersemangat lagi di dalam dunia pertarotan ini. Semoga teman-teman Aries bisa memakluminya dan semoga kedepannya bacaan Lexi bisa lebih bermanfaat lagi, lebih konsisten lagi di dalam mengupload video ya. Dan terima kasih juga buat teman-teman Aries yang senantiasa hadir di channel Lexi ini. Tanpa kalian Lexi nggak ada apa-apanya. Dan semoga lah ya kedepannya bisa lebih konsisten lagi. Saya akan membacakan apa kira-kira tantangan yang kamu hadapi di minggu ini untuk Aries. Dan di akhir dari kartu deck ini nanti saya akan buka oracle kamu ya. Dari oracle-nya kita akan lihat apa kira-kira yang harus kamu lakukan untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Ada The Sun, Seven of Pentacles, The Empress, Queen of Wands, Six of Swords, Ace of Wands, The Chariot, The Star, Knight of Wands, dan juga Four of Cups. Yep, ada The Sun. Wow, ada kebahagiaan, ada victory, kemenangan, ada rasa kepuasan, ada rasa semangat. Saya ngerasa ini semacam semangat, kebahagiaan, pikiran yang cerah. Ya, minggu ini mungkin kamu diawali dengan pikiran yang cerah. Kalaupun bukan di awal minggu ini, bisa jadi di akhir dari minggu lalu ya, tanggal 7 atau tanggal 6, kamu masih memiliki semangat yang luar biasa, berpikir positif di sini. Ada sesuatu hal yang mungkin membuat kamu senang banget. Ada victory, ada semacam kebahagiaan, kemenangan. Ini mungkin karena hasil pekerjaan kamu, sebuah dari kesabaran kamu di dalam mengelola usaha kamu, ada hasilnya. Ini yang makin membuat kamu merasa semakin percaya diri. Untuk King of Wands ini adalah sosok yang percaya diri, brilliant, independen, sosok yang populer. Dia itu atraktif, bisa menarik perhatian orang-orang di sekitar. Kalau ini bukan kamu, bisa jadi adalah orang terdekat kamu. Ada energi feminim di sini ya. Kalaupun energi feminim bukan berarti nggak dimiliki oleh laki-laki ya. Saya nggak menyebutkan gender di sini karena laki-laki juga bisa memiliki energi feminim ya kan. Cuman di sini ada energi feminim, energi Sagittarius, Aries, Leo. Dia ini sosok yang sangat cinta banget sama kucingnya. Kucingnya ini bisa representasi banyak pekerjaan, hobi, atau mungkin anak bulu, pasangan dia ya, atau kehidupan dia. Dia sayang banget sama kucing ini, walaupun mungkin warnanya gelap, orang lain gak suka, tapi dia gak peduli toh. Namanya aku sayang, aku suka, aku gak peduli apa kata orang lain. Nah, bisa jadi ini energi ini milik kamu atau orang terdekat kamu ya. Saya ingatin lagi, ada The Empress. Beberapa di antara kamu dealing dengan pekerjaan mungkin yang dimana hasilnya itu seperti geraknya lambat. Tetapi ketahuilah dengan hadirnya The Empress di sini, artinya ini bakalan membuahkan kalau kamu memberikan perhatian, kamu tekun sabar, dan kamu berikan perhatian pada apa yang kamu geluti tadi, apa yang kamu kerjakan tadi. Kalau kamu setengah-setengah hati, ya nggak akan memberi dia. Ya, ada Six of Swords, ya, ada perjalanan seperti menyelamatkan diri sendiri, keluarga, orang-orang yang dicintainya. Ini ada sosok perempuan dan juga anak kecil ya, laki-laki yang mendayung perahu ini. Mereka ini ceritanya ini mereka ini keluar dari suatu lingkungan, bakalan akan pergi ke lingkungan
yang lain, cari tempat yang lebih baik tentunya ya kan. Mungkin keadaan ekonomi, financial income, ataupun masalah hati, pengalaman-pengalaman yang kurang enak, ingin kamu tinggalkan. Seperti ada sesuatu yang ingin kamu bersihkan dari kehidupan kamu, itu hal-hal yang kurang baik, kebiasaan-kebiasaan kurang baik misalnya. Ada Ace of Wands, ada semangat baru, ide kreativitas yang baru akan muncul di pikiran kamu nanti, seperti pencerahan ya. Mungkin kamu melihat dari orang terdekat kamu nih, dari orang terdekat kamu ini kamu lihat perubahan-perubahan di kehidupan dia, atau mungkin masalah yang dia geluti, itu memberikan kamu pembelajaran juga. Kamu belajar dari orang lain, kamu ambil hal-hal yang baik dan juga hal-hal yang perlu kamu hilangkan dari diri kamu. Ya, kamu melihat orang lain nih, kok mirip ya kayak aku gitu ya kan. Oh, pantasan si dianya gitu. Ya karena dia ngerjain pekerjaannya gitu-gitu terus. Nah, aku juga begitu. Oh ya udahlah, aku harus gak ubah caraku itu gitu dia. Jadi orang lain ini seperti cerminan diri kamu sendiri, sehingga memudahkan kamu melihat dirimu sendiri dan apa yang harus kamu perbaiki dari diri kamu. Muncul itu pencerahan itu di minggu ini ya. Ada The Chariot. The Chariot ini adalah kesatria, sosok yang goal oriented. Goal orientation itu dia ingin hasil, ingin tujuannya tercapai. Dia mau menikah, bakalan ke situ dia pikirannya, itu fokusnya. Dia pengen dapat hasil yang besar, peruntungan yang besar, fokusnya ke situ. Mau cepat tamat, fokusnya bakal ke situ. Nah, itu juga ini berhubungan dengan apa yang saya katakan tadi ya, untuk The Empress. Kalau kamu fokus di bidang yang kamu geluti, kamu beri hati, maka dia akan memberi. Tapi kalau kamu setengah-setengah hati, maka dia juga akan setengah hati memberi. Nah, si dia ini maksud saya adalah bidang yang kamu geluti ya. Kalau kita setengah hati, malas-malasan, nggak semangat, ya semesta itu juga nggak akan semangat memberikan hasilnya juga gitu ya. Jadi harus ada di sini all out 100% memberikan perhatian, hati, dan pikiran terhadap apa yang kamu impikan, maka hasilnya akan memuaskan terhadap kamu. Hindarkan diri kamu dari rasa kecewa, lepaskanlah itu. Yang masa lalu, kekecewaan, hal-hal yang udah terjadi kan nggak bisa kita ulang ya. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah memperbaiki hidup menjadi lebih baik lagi, membangkitkan semangat bagaimana supaya kita dalam keadaan tertekan sekalipun, dalam keadaan yang mungkin kamu ngerasa di sini, aduh sampai kapan aku harus bersabar begini terus gitu ya kan. Justru disitulah ujiannya. Mintalah kekuatan terhadap Tuhan. Nah, itu kesempatan bagi kita meminta kekuatan sama Tuhan. Kadang-kadang kita nggak bisa melawan yang namanya kehendak alam ya. Kita hanya bisa meminta kekuatan supaya kita bisa lebih kuat dari masalah yang kita hadapi. Ada King of Wands, ini adalah sosok yang suka dengan tantangan dan juga beresiko. Sosok yang mungkin kelihatannya nampak di luar seperti arogan, tapi sebenarnya dia itu baik. Mungkin ini adalah kamu, karena ini adalah energi Sagittarius Aries Leo ya. Orang-orang di sekitar kamu mungkin menganggap kamu sedikit arogan dan sedikit sombong, tapi sebenarnya kamu ngerasa nggak seperti itu. Nah, kadang-kala sikap-sikap yang seperti ini orang kalau udah menilai duluan ya kan, dia judge dari covernya dulu tanpa tahu dari luarnya, mungkin dia akan menghindar tuh atau jaga jarak dari kamu. Ini mungkin perlu juga kudu harus disadari atau diketahui oleh Aries sendiri. Ada The Star ya, harapan itu tetap ada, juga ada Four of Swords, ada rasa letih, lesu, mungkin ini pegal-pegal ya, beberapa di antara kamu mungkin kecapean karena kerja, berpikir, ada yang begadang, gak bisa tidur, kepikiran terus sama pencapaian. Ada The High Priestess, saya ngerasa kamu akan semakin peka, susceptible, semakin sensitif, berhubung di awal minggu ini tanggal 8 itu merupakan solar eclipse di Aries, solar eclipse Aries. Dan itu bintangnya, zodiaknya kamu gitu ya kan. Be aware of yourself, of your emotion and thoughts, behavior. Jadi saya saranin sih buat teman-teman Aries ya, supaya lebih memiliki kesadaran terhadap sikap, perkataan, dan juga emosi, pikiran kamu. Pikiran, perkataan, hati, dan juga sikap terhadap orang-orang sekitar. Bila perlu,
hindarkan orang-orang yang ingin ngajak berantem. Ya, bakalan ini energinya, vibrasinya akan semakin memuncak nih ya. Apalagi kalau udah tiba hari H-nya ya, tanggal 8-nya ya. Di situ energi akan semakin penuh. Solar eclipse penuh dia energinya. Orang yang tadinya sensitifan, bakalan sensitif. Orang yang suka marah-marah bakalan makin marah. Ya, orang yang suka careless bisa jadi semakin careless. Kudu harus aware lah. Aware itu sadar akan di setiap tindakan, perasaan, feeling, pikiran, dan perkataan. Kalau bisa menjauhkan diri dari orang-orang yang ingin ngajak berantem gitu. Oke, ada Six of Cups, ada Queen of Wands, Queen of Cups, ada Five of Cups, Four of Cups, ada The World, Two of Cups, Seven of Cups, Four of Pentacles, dan juga Six of Swords. Ya, untuk the bottom of the deck kamu ada the Death dan juga Judgment. Yep. Muncul lagi di sini the Six of Swords ya, di sini Six of Swords tadi. Dan wow, ini sesuatu nih, ada Four of Cups dan juga di sini Four of Cups. Saling silang dia. Wow. Sebenarnya ada kesempatan bagi kamu untuk membuat perubahan. Memang untuk untuk tanggal 8 di bulan 4 ini ya, untuk solar eclipse Aries, ini adalah kesempatan bagi kita untuk membuat perubahan yang lebih baik di dalam diri kita. Kalau ada keinginan untuk bangkit, berubah, bersemangat, berpikir positif, melupakan masa lalu yang pahit, lakukan itu, jangan malas. Ini godaan, cobaan ini. Ya. Ini di sini saya ngelihat nggak semangat, malas. Ini tergantung kamu. Kalau kamu iya-iyakan rasa malas itu tadi, ya malas lah nanti sepanjang 8 bulan ke depan. Karena energi power dari solar eclipse ini akan ibarat berkuasa ya. Akan powerful dia berkuasa itu sampai 8 bulan ke depan. Jadi kalau kita nggak mau bangkit ya, bakalan malas nih sampai 8 bulan ke depan terasa dia. Ada Six of Cups untuk the Sun, ada energi childhood, ada kebahagiaan, rasa senang, mungkin kamu ketemu dengan orang yang suka ngejoke, atau ada orang terdekat kamu yang menghadirkan energi yang positif di lingkungan pekerjaan atau keluarga ya. Seharusnya ini yang harus dipegang nih. Ini yang harus lebih banyak kamu absorb, bukannya Four of Cups ini. Ini Four of Cups seperti pesimis ya. Pesimis, nggak bersemangat, bosan. Ya. Kadang-kadang kita diuji dengan sesuatu yang mungkin pekerjaannya membosankan gitu ya. Tapi itu adalah ujian. Ketika kita bisa melawan rasa bosan, jenuh itu tadi, malah semesta bisa menghadirkan kita sesuatu yang kita impikan yang lain gitu. Harus lewat cara itu mungkin impian kamu akan terwujud. Karena di sini ada the World nih dan juga Ace of Wands. Saya ngerasa ini adalah cobaan, ujian di minggu ini. Kalau kamu berhasil melewati ini, maka akan muncul babak baru, perubahan baru, peruntungan yang luar biasa. Ada the World soalnya. Ya, cuman saya ngerasa kamu ini seperti takut, khawatir, ragu, seperti ngerasa udahlah kalau misalnya aku lakukan itu pun bakalan hidupku seperti ini aja, keuanganku, financial incomeku mungkin seperti ini aja gitu ya. Contohnya misalnya ada beberapa di antara kamu punya kesempatan nih untuk ngebangun bisnis, untuk menanam saham gitu, kamu punya uang, kecuali nggak punya ya kan, ini punya uang tapi dia takut-takut, ragu, ini uangnya dipegang gitu ya, nanti aku buat sama aja, tau juga habis, bakalan gitu-gitu aja. Soalnya kemarin aku udah pengalaman seperti itu gitu ya kan. Nah, memang di setiap usaha ataupun invest itu pasti ada resikonya kan gitu ya. Tapi kalau kamu stay connected, kamu terkoneksi dengan suara hati, karena di sini ada the High Priestess. Sebenarnya kamu akan tahu
sesuatu yang baru ini akan menguntungkan kamu atau enggak. Kalau misalnya kamu gerak ngebangun suatu usaha misalnya ya, kalau menanam modal, kamu tanya hati kamu, itu akan menguntungkan. Kalau hati ini bersih, pikiran bersih, pesan yang kita dapatkan juga bakalan bersih kan gitu. Nah, kamu akan tahu bahwa sesuatu yang baru ini akan baik ke depannya atau enggak. Makanya di awal saya bilang, terkhusus buat tanggal 8 ini, sebelum tanggal 8 juga, kudu kita yang banyak-banyak lah meditasi, berdoa, afirmasi yang positif-positif, tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, yang malas-malasan, undur-undur waktu, itu kan nggak baik gitu ya. Habis-habisin waktu menghayal contohnya. Nggak bisa kita dengan menghayal kita langsung kaya. Memang menghayal itu bagus sebagai motivasi, kalau digunakan itu sebagai motivasi. Tapi kalau hanya sekadar menghayal, tapi duduk-duduk aja nggak bangkit, gimana mau memperoleh impian tadi jadi nyata? Ya, ada Five of Cups, ada kekecewaan. Ya, mungkin kamu pernah dikecewain ya sama seseorang, tapi kan bukan berarti karena kekecewaan ini kamu menutup diri terhadap peluang-peluang baru, ya, kesempatan-kesempatan baru. Kalaupun kamu mungkin dikecewakan oleh seseorang yang berenergi Sagittarius, Aries, Leo, Scorpio, Cancer, Pisces, energi feminim seperti yang saya sebutkan tadi ya, ada harapan, keinginan kamu yang ingin kamu dapatkan dari energi ini, tapi nggak kamu dapatkan, malah kecewa. Nah, kadang-kala seseorang nggak approve, nggak setuju dengan kita, bukan berarti dia nggak suka sama kita, ya kan? Ya mungkin dia punya banyak alasan lain kenapa dia nggak setuju dengan kita. Bukan lantas kamu menghentikan perjalanan kesuksesan kamu karena orang lain mengecewakan kamu, terus kamu nggak semangat. Ya, atau mungkin kamu pernah patah hati. Ya, jadi kamu merasa bahwa nggak akan ada orang yang sebaik si dia lagi. Ini larinya jadi ke asmara gitu ya kan. Ya. Kalau kita cari-cari lagi mungkin akan banyak orang yang lebih baik daripada si dia kan gitu. Pekerjaan juga sama seperti itu ya. Kamu mungkin pernah punya pekerjaan di mana pekerjaan ini udah menyenangkan banget. Tapi karena suatu masalah ditinggalin gitu. Sebenarnya ada kesempatan baru di sini untuk mencari yang baru kalau kamu mau membuka hati. Tapi di sini ngerasa nggak akan ada yang sama persis seperti yang dulu. Memang nggak sama persis. Tapi belum tentu yang dulu ini akan lebih baik daripada yang kamu cari ini. Gitu ya. Asal ada kemauan nih. Ada fokus. Kamu memberikan hati. Kalau kamu memberikan hati, maka akan ada peruntungan yang besar bagi kamu. Bahkan kamu nggak akan duga-duga itu ternyata tidak percuma jerih payahku, usahaku. Itu yang akan kamu katakan kalau kamu memberikan hati, fokus, tidak mau menuruti rasa malas, rasa pesimis tadi. Oke, saya bacakan oracle kamu. Sepertinya saya udah kasih tahu tadi ya penjelasannya apa kira-kira yang harus kamu lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Tapi untuk oracle ini tetap saya buka sebagai tambahan aja. Do the work, it's not enough to dream or pray. You've also got to take the positive action steps that you are being divinely guided to take. Consistently working on your priorities will make them flourish like a lush flower garden. Iya, nggak cukup kita hanya menghayal aja gitu ya. Kudu harus kita berikan perhatian, bangkit dari tempat duduk, dari tempat tidur, jangan menghayal. Ini dunia nyata, bukan dunia hayalan gitu. Kita nggak bisa makan apa yang kita hayalkan, kita makan makanan yang nyata. Oleh sebab itu, fokus berikan perhatian kamu terhadap apa yang kamu kerjakan, maka dia akan berkembang seperti yang dikatakan oracle ini nih. Consistently working on your priorities. Apa pekerjaan prioritas kamu, menjadi sumber kehidupan utama kamu itu apa? Berikan perhatian di sana 100%, maka dia akan memberikan 100% terhadap kamu. Declutter, yang kedua, you'll feel better and more focused if you take the time to clear away clutter from your living and workspace. Donate what you can to help others who may need your items. Be sure to keep your schedule uncluttered as well. Buat schedule, buat peraturan di dalam diri kamu sendiri. Jam sekian bangun, jam sekian mandi, jam sekian sampai jam sekian kerja. Harus selesai, dibuat dia disiplin diri, target supaya kamu ngerasa waktu kamu setiap hari itu bermanfaat.
ada artinya. Kalau kita hanya tidur-tidur aja kan sebenarnya kita merancang sebenarnya jauh di dalam lubuk hati ya. Kita akan nggak bisa kita bohong diri kita sendiri bahwasanya kita udah buang-buang waktu. Waktu kita itu kayak nggak berarti. Ya. Oke, di sini dikatakan oleh kartu kami yang kedua. You feel better and more focused if you take the time to clear away clutter from your living and workspace. Kamu akan lebih tenang bekerja, lebih fokus jika kamu menyingkirkan hal-hal negatif yang nyangkut di kehidupan kamu dan pikiran kamu. Kalau kamu masih ingat-ingat nih sama orang-orang yang ngecewain kamu, masa lalu kamu, orang yang mengabaikan kamu, enggak nganggap kamu, orang yang udah menipu atau membohongi kamu, ingat-ingat itu terus, artinya kamu sama dong, hidup di masa sekarang, tapi pikirannya di masa lalu. Gimana mau fokus kalau pikirannya selalu di masa lalu, ya kan? Padahal kamu kerjain pekerjaan di sekarang. Kudu harus dibawa pikirannya tadi ke masa sekarang, supaya bisa fokus untuk melakukan yang di hadapan kita ini sekarang. Tinggalkan apa yang udah berlalu, karena nggak akan bisa diulang, percuma. Hanya habis-habisin pikiran aja itu ya. Oke, yang ketiga, bountiful nature. Spending time in nature helps shift you to a high vibration and reminds you of God's infinite abundance. Go outside and enjoy a walk or hike with your pet. Meditate beneath a tree, garden, sit under the stars, or do some other activity to connect with the limitless vastness. Ya, pergi jalan-jalan ke nature, ke alam, ke ladang. Kalau kamu seorang petani, stay connected, terkoneksi lah dengan sekitar, dengan hewan, anak-anak bulu. Mereka lebih peka kan instingnya, lebih dekat dengan alam. Kita udah banyak dipengaruhi dengan teknologi, dengan dunia-dunia maya gitu ya. Jadi kalau bisa jalan di taman itu pakai ini aja, kaki ayam, gak usah pakai sepatu sandal ya, biar terasa vibrasi-vibrasi positif dari alam itu langsung. Ini ada infinite nih, bakalan ada memang infinite vibration yang sangat dahsyat di tanggal 8 ini. Tanggal 8, angka 8 itu adalah simbol infinite, tidak terbatas, tidak terjangkau. Ya. Artinya ada kekuatan vibrasi yang sangat kuat, yang powerful, yang bisa dirasakan oleh semua orang. Mungkin banyak orang di dunia ini masih belum peka akan hal itu karena nggak tahu ya mengenai dunia astrologi begitu ya. Ini memang tarot tapi saya hubungkan ke astrologi karena memang ada kaitannya kan. Kita di-rule juga oleh beberapa planet berdasarkan zodiak, dan kita memang punya beberapa planet juga yang mengitari matahari. Nah, semuanya ini berkaitan, makanya saya sampaikan di sini terkhusus apalagi buat Aries ya, karena Aries kan adalah energi yang berhubungan langsung dengan solar eclipse di tanggal 8 bulan 4 ini, hari Senin ini. Oleh karena itu, stay aware, be aware of your speak, your mind, your heart, and your act. Memiliki kesadaran penuh lah terhadap pikiran, perkataan, hati, dan juga tindakan. Oke, Aries, saya percaya kalian bisa. Tetap bersemangat buat Aries. Bila mana ini nggak sesuai dengan kamu, dianggap ini general reading, karena ini juga bisa vice versa, diambil sisi positifnya ya. Tetap bersemangat untuk kalian, dan semoga berbahagia. Goodbye.